penyangkalan terjadi. Maka apa yang terjadi? Siap-siaplah dengan jahe. Siap-siaplah dengan minuman-minuman sakti yang mana ternyata penyangkalan tidak menolong. Setelah itu kita memasuki Maret dan sampai pada titik itu yang kedua tahapan adalah kemarahan. Semua kita marah dengan keadaan. Kok nggak bisa diprediksi, kok nggak bisa diperkirakan sedemikian rupa. Setelah itu kita memasuki bulan April, kita mulai bergain, kita mulai bergumul, kita mulai mencari cara. Tetapi dengan cara yang sama, yaitu adalah kemarahan itu sendiri. Yang pertama penyangkalan, yang kedua adalah kemarahan, yang ketiga pergumulan, dan yang keempat kita mulai bisa menerima. Kita boleh bisa menerima keadaan, kita mulai berdamai dengan keadaan, bahkan kita boleh berdamai dengan virus. Tapi setelah kita menerima, ada satu tahapan yang saya yakin inilah Anda dan saya hari ini. Saudaraku, kita menjadi pribadi yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Tolong katakan ya. Saya berhadapan dengan pribadi-pribadi hebat yang telah melalui Maret sampai dengan bulan Agustus ini adalah Anda pribadi yang penuh arti, yang sangat signifikan, yang sangat luar biasa. Karena Anda dan saya sedemikian rupa sudah lewati fase demi fase. Setelah kita merasa bahwa hidup ini berarti, kita masuk ke tahapan yang berikutnya. Yaitu di mana kita bisa mulai berbagi dengan sekeliling kita. Tolong katakan ya. Karena kita sudah merasa kuat, kita merasa mampu, kita bisa menolong dengan sukacita, menolong dengan keikhlasan. Di mana apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sangat luar biasa. Kita memberi karena Tuhan yang terlebih dahulu memberi hidupnya bagi kita. Tetapi yang ingin saya bahas siang hari ini, ada satu tahapan yang menurut saya ini kita butuh renungkan sama-sama. Yaitu satu kata, antisipasi. Satu kata yaitu antisipasi. Mungkin ada di antara Anda yang pernah mendengar seorang pengkhotbah, ada satu kata, dua kali kata dalam 45 menit dikatakan antisipasi. Tetapi yang kita akan bahas 30 menit ke depan hanya satu kata. Yaitu adalah kata penting menurut saya. Yaitu antisipasi. Slide kedua saya dapati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Antisipasi, slide yang kedua. Bisa diperlihatkan Mbak Siska. Arti daripada antisipasi adalah perhitungan tentang hal-hal yang belum terjadi. Hal-hal yang akan terjadi, yang mungkin terjadi. Ada kalkulasi-kalkulasi. Di mana semua kita tidak pernah berpikir tanggal 22 Maret tidak ada gereja. Tidak seorang pun yang bisa memprediksi. Tidak ada seorang pun. Walaupun kurang meyakinkan gini-gini gembala sidang. Kok nggak ada yang amin? Anda jangan apakah perhatikan apakah saya pakai kaos kaki atau tidak. Karena kaos kaki tidak menentukan pelayanan. Walaupun kurang meyakinkan gini-gini gembala sidang. Oleh karena anugerah. Saya dipercayakan oleh ayah kandung Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Yang mana 14 tahun yang lalu beliau meninggal. Dan saya minta menggantikan pelayanan daripada Om Nyo, ayahnya Pak Niko di Sawangan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa tanggal 15 kami bersuka cita 7 kali kebaktian di GBI Sawangan melayani. Tidak pernah membayangkan tanggal 22 kita off. Tidak pernah membayangkan. Sampai hari ini kami off. Karena sampai hari ini daerah Depok dan sekitarnya zona merah. Tidak pernah membayangkan. Tetapi menurut saya menjadi kata penting hari ini. Kita belajar soal antisipasi agar kita tidak mengulang. Semuanya oke siang hari ini? Semuanya oke? Saudaraku, Uni Eropa sudah mengatakan resesi. Amerika sudah diambang resesi walaupun belum diakui. Tapi begitu banyak negara sudah masuk sampai jurang resesi. Bahkan ada di antara mereka berkata kami bukan lagi resesi tapi kami sudah pada titik depresi. Menurut saya secara mental kita harus persiapkan. Kalau enggak, kita akan mengulangi kebodohan yang sama. Kita akan mengulangi kebodohan yang sama. Di mana mental kita tidak lagi siap terhadap kemungkinan-kemungkinan mendatang.
Nah, kita akan pelajari kata ini, antisipasi, yang ternyata saya dapati. Tuhan kita adalah Tuhan antisipatif. Bilang iya dong. Tolong lihat tangan saya. Yang sudah lihat katakan amin. Dia Alfa dan Omega, dia awal dan akhir. Tolong katakan ya. Jangan pernah ragu memasuki bulan September, Tuhan sudah di sana. Setuju ya? Jangan pernah ragu memasuki bulan Oktober karena Tuhan sudah di sana. Jangan pernah takut memasuki tahun 2021. Tuhan sudah di sana. Dia Alfa dan Omega, dia awal dan akhir. Dan saudara, buka hati Anda. Saya tahu ada spirit yang Tuhan akan masukkan dalam hidup kita. Yang sebelumnya mungkin Anda tidak menganggap penting kata antisipasi. Anggap remeh antisipasi, apalagi sebelum pandemi. Rasanya bisnis gampang, komisi gampang, proyek gampang, pelayanan gampang. Semua rasanya mudah. Sebelum vaksin ditemukan, kita tetap harus alert. Kita harus berjaga dengan satu kata, antisipasi. Dan saya buktikan secara teologis. Dari kitab Kejadian sampai akhir zaman, Tuhan kita sudah antisipasi. Yuk kita akan lihat Kejadian pasal yang ke-7. Perhatikan dengan cermat apa yang terjadi dengan Nuh. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera. Katakan bersama dengan saya, bahtera. Saudaraku, bahtera dibangun 120 tahun. Dan Ibrani berkata bahwa siapa Nuh? Pemberita kebenaran. Karena selama 120 tahun. Bukan hanya dia bangun bahtera di atas gunung. Tetapi dia memberitakan kebenaran. Siap. Dan dia abaikan. Dan itu tragedi menurut saya. Tragedi terbesar manusia. Yaitu ketika Nuh beritanya diabaikan 120 tahun. Tetapi menarik perhatian saya. Sebab engkaulah yang mana seisi rumahmu kulihat benar di hadapan Tuhan. Di antara orang pada zaman ini. Tetapi yang menarik perhatian saya, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ini membuktikan Nuh cerdas. Yuk sama-sama kita baca. Karena saya begitu yakin Anda baca ayat ini tapi no meaning. Tapi buat saya hari ini menjadi sangat berarti. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dengan suara keras kita baca 2, 3 ya. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Ayat yang ketiga, juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Saudaraku, tidak terjumlah jumlah binatang yang mana semua dimasukkan dalam bahtera, sedangkan binatang sendiri ada yang pemakan tanaman, ada yang pemakan daging, ada pemakan tanaman dan daging. Dan itu dimasukkan dalam bahtera. Dan bukan itu saja, ternyata orang-orang yang sangat dikasihi oleh Nuh juga masuk dalam bahtera. Nah, ayat yang keempat, saya harap roh Anda cerdas. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Siapa yang sepakat dengan saya? Alkitab ingin mengatakan begini, Nuh siap-siap. Siap-siap, 40 hari lamanya ini bumi akan dilanda air bah. Hujan akan ada atas bumi. Perhatikan ayat di bawahnya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Yang menarik perhatian saya adalah semua yang masuk dalam bahtera harus dikasih makan. Konon cicing wae. Setuju gak sih? Ya saudaraku, semua binatang itu harus dikasih makan. Hujannya ketahuan 40 hari, keringnya enggak. Kenapa? Karena ketika itu yang namanya bahtera tertambat, Nuh harus tetap cek. Dia lepaskan burung gagak, dia lepaskan 3 kali merpati. Ketika dia pastikan ada kehidupan, tetapi tidak serta-merta bumi produktif. Saudaraku, setuju nggak dengan saya? Hujannya ketahuan, keringnya nggak ketahuan berapa lamanya. Dan Nuh cerdas. Belum ada freezing, belum ada freezer, belum ada pendingin, belum ada kulkas. Sepakat dengan saya, Nuh antisipatif. Bisa ngerti? Lalaunan. Anda tahu lalaunan? Bahasa Ibrani kuno. Lalaunan. Sekedap, seetik.
Dan saya dapati ternyata slide berikutnya, yang bagi yang tertarik Anda boleh foto. Kalau Anda foto dan nanti Anda masukkan ke Instastory, tolong tag nama saya. Enggak, bercanda. Selain persiapan, antisipasi menyempurnakan segala sesuatunya. Tolong katakan ya. Saya setuju bahwa persiapan adalah langkah awal, tapi langkah akhir adalah antisipasi. Yang jadi masalah semua kita memasuki COVID ini tanpa persiapan, apalagi antisipasi. Saya berdoa, pandemi ini membuat kita cerdas. Pandemi ini membuat kita bijak dan berhikmat. Bukan hanya persiapan menghadapi kapan vaksin ditemukan, kapan vaksin disuntikan. Menurut ahli 270 juta penduduk Indonesia harus 7 tahun baru selesai. Saya nggak tahu lah itu kata ahli. Doa kita nggak seperti itu, pasti lebih cepat. Tetapi yang saya ingin katakan kepada Anda, tetap kita harus lewati hari demi hari ke depan. Bukannya persiapan, tapi juga antisipasi. Slide berikutnya. Saya harap roh Anda terbuka dengan Kejadian 41. Ini kejadian daripada Yusuf. Pasti Anda bisa deteksi. Ketika itu, dari ayat yang ke-1 sampai ayat 33 diceritakan bahwa Firaun mimpi di pinggiran sungai Nil. Dia melihat 7 bulir gandum yang gemuk, tapi ada 7 bulir gandum yang kering. Dia melihat apa? Ada 7 domba yang indah, tapi juga ada 7 domba yang kering, yang kerontang. Dia nggak ngerti mimpinya. Dia berkata kepada juru minuman raja. Juru minuman raja juga nggak ngerti, tapi juru minuman raja pernah punya pengalaman dengan Yusuf. Pak Firaun, datanglah ke penjara. Dan semua kita tahu cerita ini. Tapi yang menarik perhatian saya, bagaimana satu generasi diluputkan. Menurut saya karena Yusuf cerdas, dia penuh antisipasi. Sampai di sini oke? Yang oke, angkat tangan. Saya nggak lihat wajah saudara-saudara. Punten, teka tingali itu dah. Oke, yuk kita lihat ayat 41 apa yang terjadi. Kebaiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, kata Yusuf. Setelah diceritakan apa yang terjadi dengan 7 bulir gandum, 7 domba. Menempatkan penilik-penilik. Ini penilik nih bahasa teman saya, sahabat saya Billy Lantang. Saudaraku, ini bahasa kerajaan Allah. Kita bukan pemilik, tapi kita penilik. Semua yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita titipan, itu bahasa sahabat saya Billy Lantang. Saudaraku, kita bukan pemilik, tapi kita penilik daripada apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tetapi perhatikan dengan cerdas. Atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5, 20% ketika masa kelimpahan. Hasil harus dipungut dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Yuk sama-sama kita baca ayat 36 lebih keras. 2, 3 iya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Sepakat dengan saya? Ini antisipasi. Ini antisipasi. Dan saya berharap ketika hati Anda terbuka siang hari ini, spirit ini masuk dalam kehidupan kita. Sebagaimana pengkhotbah berkata bahwa biarlah kekekalan itu masuk dalam hati kita, walaupun tidak banyak orang mengerti. Tapi dia Alfa dan Omega, dia awal dan akhir. Maaf, kekekalan bukan kehidupan setelah kematian. Ekonon cicing wae. Kekekalan bukan kehidupan setelah kematian. Ini menurut saya, Pak. Kenapa? Karena ketika Anda terima Yesus, Anda terima hidup, dan hidup yang kekal. Ketika Anda percaya kepadanya, kekekalan itu sudah masuk dalam kehidupan. Nggak perlu mati dulu, terima kekekalan. Beberapa orang menurut saya salah. Kematian itu adalah pintu gerbang kekekalan. Tidak. Ketika Anda percaya, kekekalan itu sudah masuk dalam hati kita. Nggak banyak yang mengerti. Tapi kalau Anda dibuat mengerti hari ini, karena Tuhan sangat antisipatif. Perhatikan slide berikutnya. Untuk mencapai visi dan mimpi, tujuan ilahi, kita harus memiliki persiapan dan langkah antisipasi.
Bukan hanya persiapan, agar visi Tuhan terjadi, mimpi Tuhan terjadi, tujuan ilahi terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya persiapan, tapi juga kalkulasi harus kita perhitungkan. Yesus bilang begini, kalau ada orang yang membangun menara, setuju dengan saya, harus dianggarkan. Kudu aya anggarana. Anto we ngalir. Tenan naon. Da Tuhan mah bager. Pastilah isuk dibere ku Tuhan mah, Tuhan mah saben poe merehan ka abdi. Tenang, saya akan terjemahkan. Yang di belakang sudah mulai ngantuk dengar. Tenang, saya akan terjemahkan. Mungkin ada berkata, "Oh Pak, bukankah ini langkah kekhawatiran Pak dengan antisipasi?" Tidak. Anda boleh foto slide ini. Bukan sebelum ini. Antisipasi itu bukan langkah kekhawatiran. Antisipasi justru adalah langkah yang menyempurnakan iman. Tolong katakan ya. Antisipasi bukan karena kita khawatir. Neng Siska biasa ditinggali gambaran nu hideung neng. Aya tulisanna antisipasi teh sanes kekhawatiran tah eta. Bu Siska semakin pandai bahasa Ibrani. Antisipasi bukan sikap kekhawatiran. Tapi banyak orang berpikir, jangan antisipasi, toh Tuhan akan cukupkan dengan mana setiap pagi. Maaf, kalau Anda penilik, Anda pasti punya spirit ini. Kalau Anda tahu yang ada di tangan Anda bukan Anda miliki, tapi juga untuk berbagi, untuk dilipat gandakan. Itu bukan langkah kekhawatiran, tetapi justru antisipasi menyempurnakan iman dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh, boleh? Boleh enggak? Siapa yang sepakat dengan saya? Ketika Anda menabur benih, itu antisipasi. Jangan peduli sama teologi sosmed. Yang katanya kalau memberi gereja tanpa perasaan. Sorry, ketika Anda diberikan kesempatan untuk menabur, itu adalah untuk Anda mengantisipasi, menolong hidup Anda di masa datang. Karena apa yang terjadi dengan hari ini adalah taburan masa lalu. Setuju? Perkawinanmu, keluargamu, keuanganmu, pelayananmu hari ini tergantung dari apa yang Anda tabur di masa lalu. Kalau Anda ingin menolong masa depan, Anda harus lakukan sesuatu. Menabur, saudaraku, itu bukan kekhawatiran. Menabur itu bukan sedang berdagang dengan Allah, bukan. Tapi langkah cerdas antisipasi. Karena yang menolong diri Anda sendiri, bukan siapapun. Kita lihat satu ayat yang sangat populer ketika masa pandemi. Ini lebih populer dibandingkan sebelumnya. Yohanes 14 ayat 27. Ini semakin hit ayat ini. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tolong perhatikan kata kutinggalkan. Katakan bersama dengan saya, kutinggalkan. Belum semua, katakan bersama dengan saya, kutinggalkan. Ketika Yesus naik terangkat ke surga, semua dia bawa. Yang ditinggalkan cuma satu, damai sejahtera. Setuju nggak dengan saya? Itu antisipasi. Bilang iya dong. Supaya gue gak ulang nih khotbahnya. Dia tinggalkan. Karena dia tahu Petrus akan gelisah. Dia tahu 12 muridnya, orang yang ke Emmaus akan galau sedemikian. Dia tahu, maka dia tinggalkan damai sejahtera. Semua dia bawa. Hanya satu yang tidak dibawa, damai sejahtera. Dan Anda silakan foto slide ini. Saya berani bilang bahwa damai sejahtera sedekat nafas kita. Sedekat nafas kita. Tadi ada seorang teman yang baru aja klik dengan handphone saya. Atau Siska yang barusan saja saya kasih nomor handphonenya. Siska lihat status WA saya. Kalau orang lain status WA-nya bilang gini, hidup oleh karena damai sejahtera, hidup oleh karena anugerah, hidup oleh karena kasih karunia. Saudaraku, status WA saya lagi sibuk nafas. Selama saya hidup, saya sibuk nafas. Ya gak sih? Dan ternyata nafas Anda sedekat damai sejahtera itu. Sorry kalau ada yang bilang begini, Tuhan kita sejauh doa berarti berjarak. Cicing wae. Tuhan itu sejauh
Doa, menurut saya itu berjarak. Saudaraku, damai sejahtera sedekat nafas kita. Tidak ada jarak. Setiap Anda bernafas, ada satu antisipasi yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Next slide. Damai sejahtera adalah instrumen terindah untuk mengantisipasi kehidupan yang tidak terduga. Tuhan sudah hitung. Karena dia Alfa dan Omega, katakan dia. Dia sudah tahu pandemi, dia sudah tahu resesi. Dia sudah tahu, dia Allah malah tahu. Tetapi dia tidak biarkan kita sendirian dan dianugerahkan damai sejahtera. Tolong perhatikan apa arti damai sejahtera. Punten, ini menurut saya kurang teologi ya. Artinya beres. Keuangan Anda beres, pasti punya damai sejahtera. Rohani Anda beres. Perkawinan Anda beres. Setuju gak dengan saya? Damai sejahtera artinya beres sama Tuhan. Beres sama istri, beres sama anak, beres sama teman sebelayan, beres pasti damai sejahtera. Sedekat nafas kehidupan kita. Next slide. Damai sejahtera adalah langkah antisipasi sorga. Maka dia tinggalkan. Mukjizat dia bawa. Kemuliaan dia bawa. Semua dia bawa. Maka ketika dibawa, Yesus berkata, mintalah. Kenapa kita harus minta? Karena dibawa. Tapi antisipasi, sorga yang namanya damai sejahtera ditinggalkan. Berbeda. Ketika kita melewati rintangan yang ke depan saya tidak tahu apa. Tapi saya tahu persis. Maaf, ini menurut saya yang beberapa orang bantah. Hidup tuh kayak roller coaster. Kadang-kadang di luhur, kadang-kadang dihadap. Kalau luhur seetik, hadap di seetik. Anda ngerti maksud saya? Ini menurut saya. Saya kehilangan anak yang kedua meninggal dunia. Kehilangan anak yang keempat meninggal dunia. Saya tahu persis. Yang namanya hidup itu kayak roller coaster. Nggak selalu di atas, nggak selalu di bawah. Hidup itu kayak roller coaster. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah. Tetapi walaupun Anda di titik terendah sekalipun detik ini, damai sejahtera tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Karena setiap rintangan boleh terjadi, tantangan boleh terjadi. Tapi shalom itu ada pada kita. Di tempat kami menggembalakan, kami tidak menyapa jemaat dengan shalom. Tapi shalom, shalom. Karena saya dapati satu kali di Israel, ternyata orang Ibrani hari ini, kalau acara resmi mereka menyapa dengan shalom alaihim. Kalau hari Sabtu mereka menyapa dengan syabat shalom. Maka program TV teman saya namanya Syabat Shalom. Anda juga tahulah. Dan apa yang terjadi? Karena hari Sabtu. Tapi dalam keseharian mereka tidak berkata Syabat Shalom kalau bukan hari Sabtu. Tidak berkata Shalom alaihim kalau bukan acara resmi. Mereka menyapa dengan Shalom Shalom. Artinya bagus. 2 kali Shalom. Nothing is broken. Nothing is missing. Tidak ada yang rusak di luar. Dan tidak ada yang hilang di dalam. Kami menyapa Shalom Shalom. Karena Shalom Shalom itu adalah anugerah dari Tuhan. Ayat yang terakhir. Yuk kita lihat ayat yang terakhir. Puji Tuhan. Semuanya oke? Saudara belajar sesuatu? Belajar sesuatu? Oke, good. Puji Tuhan. Saudaraku, ini gadis bijaksana dan gadis bodoh. Kita sudah lewati kejadian 7 Nuh. Kita sudah lewati kejadian 41 Yusuf. Kita sudah lewati apa yang terjadi Yesus ketika Yesus masih hidup. Dia tinggalkan damai sejahtera dan kita sampai pada momen akhir zaman. Yang mana hari ini kita bukan akhir zaman, tapi akhirnya akhir zaman. Iya gak sih? Ini bukan akhir zaman. Akhirnya akhir zaman. Perhatikan apa yang terjadi dan ini menjadi doa saya. Semua Anda dan saya adalah menjadi bilangan gadis-gadis bijaksana. Seperti apa? Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Setuju dengan saya? Kesalahan terbesar dari gadis bodoh tidak mengantisipasi. Yang setuju angkat tangan dong. Yang setuju angkat tangan dong. Karena tidak membawa minyak. Apa bedanya dengan gadis bijaksana? Hanya bawa minyak. Karena dia nggak tahu kapan mempelai itu datang. Walaupun ada nabi hamba Tuhan berkata tahun 2021 Yesus datang. 2022 katanya antikris mulai. Saudaraku sepakat dengan saya. Malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, apalagi pendeta. Hanya Bapa yang tahu. Bagian kita adalah antisipasi. Bagian Anda dan saya antisipasi.
Karena itu yang membedakan. Ketika tidak kunjung datang, apa yang terjadi? Minyak habis. Di dalam pelita gadis bodoh. Dan ketika minta, no way, Anda beli. Ketika beli, apa yang terjadi? Pintu tertutup. Ternyata, slide berikutnya, yang menjadi pembeda orang sukses dan gagal, bukannya persiapan, tapi antisipasi. Yang jadi pembeda, hamba Tuhan yang berhasil, gereja yang berhasil, pengusaha yang berhasil. Yang jadi pembeda adalah bukan persiapan, pasti semua kita punya persiapan. Tapi terkadang antisipasinya kita abaikan. Kalau ada di antara Anda pernah jadi panitia pembangunan atau panitia Natal, Anda sodorkan naon teh proposal kepada gembala, pasti Anda punya yang namanya budgeting. A, B, C, D. Jangan lupa paling akhir biaya tak terduga. Ya nggak sih? Jangan lupa, bodoh tuh panitia kalau nggak sebut biaya tak terduga. Itu antisipasi kalau tiba-tiba harga naik, antisipasi kalau situasi berubah. Yang jadi pembeda orang berhasil dan orang gagal adalah antisipasinya. Dari semua ayat yang saya sudah bagikan kepada Anda, ini 3 hal. Saya akhiri di sini. Senang Pak Konrad, Ibu ketemu. Senang banget. Aku udah foto lagi. Aku udah foto, puji Tuhan. 3 langkah antisipasi berdasarkan apa yang kita pelajari. Ada 3 hal, paling sedikit. Yang pertama adalah kekudusan. Ketika Anda di ruangan ini, Anda nyembah Tuhan, Anda memuji Tuhan. Setuju gak dengan saya? Ini sebagai langkah antisipasi. Kita besok pagi saat teduh, kita besok pagi nyembah Tuhan, kita besok pagi memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah antisipasi. Karena apa yang Anda tabur pasti Anda tuai. Itu adalah bentuk antisipasi. Saudaraku, Pak Konrad, walaupun ini kali pertama saya di tengah keluarga besar Viva, tapi Pak Konrad salah satu yang mempengaruhi hidup saya dalam pelayanan. Ketika saya baru pertama kali Kristen, ya saya beribadah di sekitar gereja di Senayan, tapi dari banyak hal kaset-kasetnya, ketika itu masih zaman kaset Pak, masih zaman kaset, dipelajari, saya pelajari, wow. Dan sedemikian rupa sejauh saya Kristen. Saudaraku, titik terendah dalam kehidupan saya bukan ketika anak kedua saya meninggal. Titik terendah dalam kehidupan saya bukan ketika anak keempat saya meninggal. Saudaraku, titik terendah dalam kehidupan kami bukan ketika gereja disomasi dan diusir dari tempat yang seharusnya. Bukan itu. Tapi bulan Mei yang lalu. Saudaraku, sampai sebuah titik saya nggak malu mengatakan kepada Anda. Saya jadi ngerti kenapa orang bunuh diri. Iya Kang? Bisa ngerti ya Kang? Merasa tidak berguna, merasa tidak berharga. Rek naon cicing di imah ngajentul deui manehna deui atuh saha atuh papanggih jeung jelema teh kamera deui atuh kumaha? Tenang, saya kalau dalam pengurapan kuat begitu. Sok rek naon deui atuh. Saya minta maaf Pak Konrad, minta maaf. Ini cuman gambaran saja. 20 tahun saya sebagai pengkhotbah, paling sedikit saya berkhotbah dalam setahun. Kira-kira 700 kali. Dalam 1 tahun. Hari ini saya 11 ibadah. Offline 2, 9 online. Saudaraku, sorry. Saya sibuk luar biasa. Saya senang dengan kesibukan saya senang dengan pelayanan saya. Dan tiba-tiba lockdown. Terek naon hirup teh. Saya tuh sampai sepakat begini loh. Pak Konrad sama istri, Mamam kita pokoknya doa kita begini. Datanglah Tuhan Yesus segera. Bukan karena pengen ketemu dia di awan-awan permai, tapi karena putus asa. Datanglah segera. Rek naon deui. Rek kumaha deui coba. Dan datanglah segera saking putus asanya pada sebuah malam. Saya bilang begini. Saya memberanikan diri jujur kepada Anda. Saya doa sampai sebuah titik. Tuhan tuh masih ada apa Anda? Tuhan masih ada apa Anda? Maaf bukan soal makan minum. Benar gak sih? Cukuplah kalau makan minum. Bedanya dulu sebelum pandemi kita makan yang bermerek. Setelah pandemi kita makan masakan rumah kan gitu.
Ada yang bilang begini Kang, pokoknya bisnis yang paling bagus itu pada zaman pandemi ini adalah bisnis makanan. Aku nggak setuju. Sebelum pandemi makan 3 kali, setelah pandemi makan 3 kali. Yang beda caranya, dulu offline sekarang online. Betul ya? Bukan berarti sebelum pandemi kita makan 3 kali, setelah pandemi karena cacing di mah jadi 15 kali dah. Hente atuh. Sarwawe 3 kali. Dan apa yang terjadi? Sampai pada sebuah titik saya berkata, Tuhan tuh ada apa enggak? Saya ini hidup berguna apa enggak sih? Dan Tuhan tidak jawab apapun malam hari itu. Tetapi paginya, seperti biasa, acara yang paling saya tunggu adalah jogging. Senaun daya tuh. Untuk sekedar keluar rumah, berjemur. Dan ketika saya jogging lari, tiba-tiba ada sebutir pasir yang masuk ke dalam sepatu. Dan ketika saya berlari kelas dan saya tahu persis itu sebutir pasir ada di pinggiran sepatu. Dalam roh saya Tuhan berkata, jangan keluarkan itu pasir. Dan ketika saya mencoba untuk lari tapi tertatih, Tuhan bilang cepat lari, cepat lari, cepat lari. Sampai pada sebuah titik saya tertatih, sampai sebuah titik saya nggak bisa lagi lari. Dan apa yang terjadi ketika itu sebutir pasir sampai di bawah ini sepatu, beneran saya tidak bisa berjalan, sakitnya luar biasa. Dan ketika saya ambil, tiba-tiba Tuhan bilang begini, musuhmu bukan pandemi, musuhmu bukan virus COVID, musuhmu adalah sebutir pasir yang ada dalam sepatu kita. Mungkin kesombongan. Mungkin kedagingan, dosa favorit yang terus kita pertahankan. Mungkin itu dosa favorit yang kita kadinya deui, balik deui. Itu mungkin bagi Anda cuma sebutir pasir. Anda gak bisa lari kalau ada sebutir pasir, setuju dengan saya? Dan sore pagi itu ketika saya ambil sebutir pasir, Tuhan tunjukkan apa yang saya harus bereskan di hadapan Tuhan. Dan saya tidak tunggu besok. Pagi hari itu saya ada di sebuah bawah pohon dekat rumah. Saya tobat. Biarlah sebutir pasir itu kita buang. Agar kita tetap dalam kekudusan. Amin. Yang kedua adalah gaya hidup yang benar. Gaya hidup yang benar. Sepakat gak dengan saya? Anda protokol kesehatan itu adalah gaya hidup yang benar. Dan itu antisipasi. Sementara setelah Anda pelayanan pulang, Anda mandi. Itu ada langkah antisipasi. Besok Anda berolahraga. Itu antisipasi. Agar kita tetap sehat. Agar imun tetap terjaga. Itu semua langkah antisipasi. Kalau Anda berkata, oh saya punya Tuhan. Ngalir aja. Tuhan saya dahsyat. Tuhan saya hebat. Tapi Anda gagal kelola gaya hidup. Itu kebodohan. Walaupun ada beberapa orang, Kang. Ngapain sih Kang ini kan praktisi kesehatan. Saya ingin selalu sehat. Maklum Pak Konrad cucu sudah 2. Kela sudah 8 tahun. Kenneth sudah 5 tahun. Dan itu nges aki-aki dan nges leklok. Itu benar itu. Dan nges leklok ngarang ya aki-aki itu. Dan saudaraku tetapi saya senantiasa jaga kesehatan. Senantiasa saya berolahraga. Walaupun kata beberapa orang yang namanya ibadah manfaatnya besar. Yang namanya olahraga badani sedikit manfaatnya. Sedikit tetap ada. Cicing wae itu. Sedikit berarti masih ada manfaatnya, ada faedahnya. Anda kesini pakai masker itu kan bukan tindakan, antisipasi. Tapi ada yang ketiga, kelola apapun yang ada di tangan Anda dengan hikmat. Dengan hikmat. Salah satu contoh ibu-ibu, punten, bapak-bapak juga termasuk. Beli sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Beli sesuai dengan kebutuhan. Anda suami istri sepakatlah di awal bulan. Ini list 20 yang kebutuhan kita. Yuk sama-sama dengan berkat yang Tuhan percayakan. Kita betul-betul terukur dan kita disiplin. Jangan-jangan Anda punya tabungan. Jangan-jangan. Kalau dulu kenapa karena segala sesuatunya gampang. Kita minum kopi aja harus es, tetot. Saya gak boleh ngomong merek karena tidak di endorse. Kalau di endorse baru saya boleh bilang Starbucks. Dulu kita, betul gak?
Dulu kita mandi, setelah pandemi juga mandi. Dulu mungkin mandi pakai sabun bermerek. Sabun aja harus import, betul enggak? Ya baliklah kepada Lux begitu. Nggak boleh ngomong merek. Karena nggak di-endorse. Kalau di-endorse baru boleh bilang Lux. Kembalilah kepada apa yang kebutuhan. Karena siapa yang sepakat dengan saya? Saya nggak tahu Pak Konrad. Apa merek dan termahal mobil? Saya nggak tahu. Tapi setuju dengan saya. Sehebat-hebatnya mobil, tetap ada ban cadangan. Pinterlah sedikit. Tetap ada ban cadangan. Untuk apa kita oh keinginan saya ini, keinginan saya ini, keinginan ini sini. Dan yang ketiga, Anda harus inventaris aset Anda. Anda tuh gak kekurangan, beneran deh. Punya sepeda 5, belum. Hari Jumat merek ini, hari Senin merek ini, hari Selasa merek ini. Cuman pakai 1, 4 jual, buat apa? Anda punya handphone 4, buat apa? Inventaris. Saya bilang sama istri saya, Mamam itu kayaknya lemari kamu penuh banget sama baju pesta. Udahlah, garage sale. Toh gak bakal ada pesta. Ngapain? Sesuai kebutuhan sajalah. Udah gak butuh lagi pencitraan. Image seperti apa, gak butuh lagi. Bahkan dengan kita bisa berhemat, bahkan kita bisa memberi. Sebetulnya. Karena tata kelola kita yang salah. Yang pertama, beli. Kebutuhan bukan keinginan. Yang kedua, yaitu kita bisa inventaris aset, bahkan kita bisa menabung. Bahkan saya begitu yakin dari apa yang ada, hikmat Tuhan akan memberikan Anda terobosan usaha baru. Tolong katakan ya. Sekarang ada foodpreneur, ada momspreneur, ada apa lagi? Digitalpreneur, ada apa lagi? Bahkan ada socialpreneur. Anda tahu socialpreneur? Hanya satu anak muda pulang dari Amerika, kumpulkan ojek pengkolan. Jadi Gojek, sekarang unicorn. Itu adalah socialpreneur. Tokopedia, itu socialpreneur. Shopee, itu socialpreneur. UMKM dikumpulin. Dikasih aplikasi, itu sosial sebetulnya. Tapi jadi unicorn. Saya begitu yakin Tuhan akan berikan hikmat kepada semua kita. Ada terobosan-terobosan baru. Karena kita sudah lewati yang pertama, penyangkalan. Yang kedua, kemarahan. Yang ketiga, pergumulan. Yang keempat, kita menerima. Yang kelima, kita menjadi pribadi yang kuat. Yang keenam, kita bisa memberi tapi lebih daripada segalanya. Anda pulang dari lantai 6 ini. Turun dari lift. Anda punya pengurapan yang baru. Pengurapan antisipasi. Senang sekali bisa melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nuhun pisan. Nuhun pisan Ibu. Tiasa patapang sarang Ibu.